lepaskan kesulitannya. Siapa yang menutup aib dari saudaramu, menjaga kehormatannya? Allah akan membantumu bila kau bantu saudaramu. Kau kan dibantu dunia akhirat. Allah akan menjagamu bila kau jaga saudaramu, kehormatannya Allah akan lindungimu. Allah akan membantumu bila kau bantu saudaramu. Kau kan dibantu dunia dan akhirat. Allah akan menjagamu bila kau jaga saudaramu, kehormatannya Allah akan lindungimu. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama sang hamba menolong saudaranya. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama sang hamba menolong saudaranya. Tepuk tangan untuk Nash, Bu. Masya Allah. Nash telah mengingatkan kepada kita hadis riwayat Muslim bahwa barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari saudaranya, Allah akan menghilangkan kesusahan kita juga. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusan kita juga. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aib kita juga. Allah akan senantiasa menolong kita sepanjang kita menolong hamba-hambanya Allah. Indah nggak, Bu? Islam itu indah, Masya Allah. Islam itu indah karena berisi tolong menolong. Tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan, bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Sebaik-baik teman, teman-teman yang solih dan solihah adalah teman-teman yang apa? Ketika kita berbuat baik, ia mendukung kita untuk berbuat baik bersama-sama. Ketika ada salah seorang teman kita berbuat salah, apa yang dilakukan oleh teman-teman yang solih dan solihah adalah mengingatkan, bertabayun dan menutup aib saudaranya. Kita berlindung pada Allah dan mudah-mudahan kita bisa dijadikan oleh Allah orang-orang yang seperti itu insya Allah. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimana supaya tidak selalu mengandalkan orang lain. Kita tadi di awal sudah mengetahui bahwa ketika ada orang yang senantiasa meminta bantuan orang lain ada dua alasannya. Yang pertama karena dia adalah orang yang lemah atau dia adalah orang yang malas. Sehingga supaya tidak selalu mengandalkan orang lain maka jadilah pribadi-pribadi yang kuat. Bukan pribadi-pribadi yang lemah. Kuat apanya? Kuat imannya, kuat ahlaknya, kuat mencari nafkahnya supaya tidak bergantung pada orang lain, bukan lemah imannya. Orang-orang yang lemah imannya, lihat hati-hati, tidak bergantung lagi pada Allah. Kan kita diajarkan kalau ada apa-apa minta bantuan sama Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak daya upaya kecuali pertolongan dari Allah, mintanya sama Allah. Tapi kalau orang lemah imannya, tadi kata Ustadz apa? Hati-hati, bisa jadi nanti minta bantuannya dengan para jin. Kan ada nih anak-anak muda, cinta ditolak, dukun bertindak gitu ya Bu ya. Ada yang begitu, atau persaingan bisnis. Misalnya bisnisnya bersaing, adalah dikirim jin ini, jin itu. Atau ada orang buat menjadi orang sakit karena jin-jin gitu ya. Nauzubillah min dzalik, kita berlindung dari Allah, kita nggak meminta bantuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala karena akan mengakibatkan syirik, akan mengakibatkan kita tidak beriman kepada Allah karena kita meminta bantuan pada selain Allah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian, ingat bagaimana caranya supaya kita tidak selalu mengandalkan orang lain selain lemah. Jangan lemah secara iman, kuat imannya, bermohonnya hanya pada Allah. Di urusan duniawi ini juga jangan lemah juga sebagai seorang hamba Allah. Kenapa ada orang yang menjadi benalu misalnya untuk orang lain? Karena mungkin saja dia adalah pribadi-pribadi yang tidak mau bekerja, malas bekerja sehingga meminta-minta sehingga menjadi benalu bagi orang lain. Padahal Islam mengajarkan kita tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bahkan Rasulullah SAW saja mau mencium
tangan seorang kakek-kakek yang sudah melepuh, Bu. Kakek-kakek itu karena kerjaannya apa? Memecah batu dengan tangannya sendiri. Rasul cium tangan itu, Rasul seorang pemimpin. Tapi ketika Rasul ada melihat seorang kakek-kakek yang masih bekerja keras untuk menafkahi keluarganya dan tidak meminta-minta, Rasul ambil tangan kakek tersebut, Rasul cium. Saking Rasul menghargai setiap orang yang mau bekerja dengan tangannya sendiri dan menghindarkan diri dari meminta-minta. Islam itu indah, Islam tidak pernah mengajarkan kita meminta-minta. Karena meminta-minta berarti merendahkan diri sendiri. Yang di hari akhir nanti dia cakar-cakar mukanya sendiri. Itu orang yang meminta-minta. Islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kaya. Dengan kaya kita bisa bantu agama Allah. Dengan kaya kita bisa bantu orang-orang untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, salah satu yang diingatkan oleh Rasulullah, barang siapa yang bekerja mencari nafkah untuk memberikan makanan, memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, ia jihad fisabilillah. Barang siapa yang bekerja untuk menafkahi orang tuanya, dia jihad fisabilillah. Barang siapa yang bekerja untuk menghindarkan diri dari meminta-minta, dia jihad fisabilillah. Lihat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang senantiasa bekerja dan tidak mau mengandalkan orang lain. Supaya apa? Supaya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Supaya dia memberi, bukan dengan senantiasa meminta. Pernah ada satu kisah, ada seseorang berkata dengan begitu bahagianya setelah haji. Ia berkata begini kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabat, aku senang sekali karena kemarin tahun haji aku melayani seorang alim ulama. Seorang yang sangat soleh luar biasa. Apa yang dilakukan oleh orang soleh tersebut? Ia sholat, dalam waktu senggangnya dia zikrullah, dia baca Quran. Kemudian apa yang kau lakukan? Aku melayani semua kebutuhannya. Aku melayani makannya, aku melayani tempat tidurnya, aku melayani semua keperluannya." Sahabat-sahabat mengatakan, engkau lebih mulia daripada orang tersebut. Lihat ada orang-orang yang mau melayani orang lain sedemikian rupa. Rasul saja mengingatkan pada kita, Rasul lebih senang mendampingi salah seorang teman yang sedang memerlukan keperluan dibanding dengan itikaf sebulan di Masjid Nabawi. Lihat, tahun saling tolong menolong dalam kebaikan, saling tolong menolong dalam ketakwaan, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Nanti aku ceritain ya. habis Kenapa ini. tuh? Apa tuh Pak Kenapa Ustadz? Ustadz? Nabi pernah melarang anak muda yang duduk-duduk di pinggir jalan. Oh, Mau tahu? mau Mau tahu, dong. mau tahu banget nih. Kita dengerin ceritanya Pak Ustadz Maulana, tapi setelah yang satu ini yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.